Shalom wanita-wanita Allah, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Wanita. Hari ini saya mau berbagi bagaimana mengubah masalah menjadi berkat. Dalam Mazmur 90 ayat 10, Musa berkata bahwa hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari masalah. Kemanapun kita melangkah, kita bertemu yang namanya masalah. Masalah bisa menjadi berkat bila kita memiliki cara pandang yang benar. Namun, bila cara pandang kita salah, maka masalah itu akan menghancurkan hidup kita. Cara pandang seperti apa yang harus kita miliki menghadapi masalah? Pertama, sadarlah bahwa masalah adalah alat tes iman kita. Apakah kita benar-benar bersandar kepada Tuhan atau kepada manusia? Ketika semua dalam kondisi baik dan hidup kita diberkati, dengan mudah kita berkata bahwa kita berharap kepada Tuhan. Namun faktanya saat kita mengalami masalah, dengan segera kita mencari teman. Teleponlah gembala, menghubungi para pendoa, lalu menceritakan semua masalah dan berharap kepada mereka menolong kita. Kita menjadi kecewa, kita merasa semua tidak memberikan solusi yang tepat kepada kita. Bukankah ini semua bukti bahwa kita mendasarkan iman pengharapan kita kepada manusia? Kita tahu bahwa Alkitab melarang kita untuk mengandalkan manusia, namun kita sering melakukannya. Seharusnya kita datang kepada Allah dan berseru kepadanya, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menolong kita. Melalui masalah, Tuhan menuntun kita untuk kembali berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, sadarlah bahwa masalah adalah alat yang Tuhan pakai untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan hubungan. Dia rindu memberkati kita, namun Tuhan tidak ingin kehilangan kita. Kecenderungan manusia adalah melihat berkat dan melupakan Sang Pencipta, Sang Pemberi berkat. Mata kita tidak lagi melihat Dia. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita datang kepadanya dan mata rohani kita tetap tertuju kepadanya. Mazmur 18 ayat 6 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketiga, sadarlah bahwa masalah adalah alat untuk mendewasakan kita. Kita mesti sadar bahwa kita tumbuh dan menjadi besar lewat masalah dan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan melatih otot-otot rohani kita untuk semakin kuat. Keempat, ingat ya, bahwa masalah dan solusi Tuhan kirimkan dalam satu paket. Abraham menyebut Allah dengan nama Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dengan perlengkapan yang tidak terlihat. Mempersembahkan Ishak sebagai kurban adalah masalah. Namun ia percaya di atas gunung yang sama Tuhan menyediakan jawaban atas masalahnya. Sama halnya ketika anak-anak ujian di sekolah.
Paket yang dikirimkan ke sekolah bukan hanya berisi soal-soal ujian, tetapi juga lembar jawaban. Sang guru mengambil lembar jawaban dan membagikan lembar soal diberikan kepada para siswa. Siswa dibiarkan mengerjakan tugas, sementara lembar jawaban tidak jauh dari mereka. Roh Kuduslah guru sejati kita. Dia menolong kita, membantu kita mengatasi masalah kita, dan menunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Namun yang terjadi, kita sering mengabaikan Roh Kudus. Karena mata kita lebih terfokus kepada masalah. Sadar dan bangunlah, terus komunikasi dengan Roh Kudus. Maka kita akan dimampukan mengatasi masalah menjadi pemenang. Kesimpulannya adalah masalah itu baik bagi kita, menyadarkan kita untuk bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan membawa kita lebih mengenal dan melekat kepada Tuhan, serta mendewasakan iman kita. Dengan demikian, kita hidup dari kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.